Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar. Menuju Kesadaran. Mencapai pencerahan. Oke, Mbah, monggo dipun ulik lagi, Mbah. Kita wedar tentang perwatanan lagi, cuman dari sisi yang lebih dalam lagi, Mbah ya. Sisi lainnya, Mbah, potensi lainnya, Mbah. Kira-kira weton apa yang mau dibahas, Kang Ucup? Untuk kali ini coba jenengan wedarkan Selasa Wage, Mbah. Selasa Wage, Selasa Wage itu neptunya 7, Kang Ucup. Jadi Selasa 3, Wage itu 4. Di luaran sana banyak orang yang mengartikan bahwa Selasa Wage itu weton paling kecil. Paling kecil. Dari mereka yang pemahaman dan kesadarannya belum bagus, menilai bahwa weton paling kecil itu berarti segala sesuatunya pasti paling tidak bagus, pasti seperti itu. Nah itu kadang menjadi momok bagi seorang Selasa Wage yang memang juga belum mempunyai tingkat kesadaran yang bagus, seperti itu. Akhirnya minder toh. Begitu dijudge orang bahwa Selasa Wage weton paling cilik, terus akhirnya gua rezeki ini ya cilik, keberuntungan ya cilik, ngono kan ya itu membuat mental si Selasa Wage kadang memang kadang down, seperti itu. Tetapi pada kenyataannya ada, justru sebetulnya weton Selasa Wage itu karena nilainya 7 itu adalah weton yang paling tua, Kang. Weton paling tua, nah menurut saya loh ya, justru weton-weton orang-orang yang mempunyai ioninya luar biasa. Tua itu berarti dalam pengertian kedewasaannya luar biasa. Termasuk kalau di dalam primbon weton Selasa Wage itu pertama masuk kategori lakuning bumi, Kang Ucup. Lakuning bumi. Bumi itu kan pasti kebijaksanaan. Makanya orang Jawa, orang-orang kita menyebut bahwa ibu bumi itu kan, dia adalah orang-orang yang penuh welas asih, penuh kebijaksanaan. Biasanya adalah orang-orang yang sebetulnya di saat dia itu berada pada satu tataran kehidupan atau fase kehidupannya sudah menemui satu level kesadaran yang bagus, akan menjadi orang-orang yang justru bisa menjadi tempat untuk bernaung banyak orang, seperti itu kan. Bumi itu jamannya kok ya, bumi itu dia apa-apa dihinakan, tidak pernah marah, tidak pernah membalas, justru yang dia balaskan kepada orang-orang yang menghina adalah sebuah kebaikan. Nah, laku ning bumi itu biasanya ya seperti itu, Kang Ucup. Dia sudah mempersembahkan segala sesuatunya, kebaikan-kebaikan, tetapi malah justru balasan orang terhadap dia itu biasanya hal-hal yang tidak mengenakkan gitu. Nah, secara watak dari lakuning bumi itu orangnya memang cugetan. Secara akal banyak yang menilai bahwa orang-orang Selasa Wage itu rojok ketul atau tidak begitu cerdas. Tapi realita di lapangan ternyata tidak seperti itu juga. Jadi ini juga sebagai motivasi bagi Anda pemilik weton Selasa Wage bahwa walaupun neptu Anda kecil, ternyata sebetulnya Anda itu potensinya luar biasa sebetulnya. Kalau dikatakan agak ketul, kalau Anda merasa ketul ya Anda belajar lah, mengasah otak kan, seperti itu. Harusnya. Tuku TTS ngokeh. Terus dia gak disukai banyak orang. Ya karena cugetan, terus ya agak ketul pikirnya itu. Secara perhitungan pribadi seperti itu, Kang Ucup. Terus dia juga masuk kategori mantri sinarojo. Mantri sinarojo itu tegese adalah seorang pekerja yang baik. Tapi orang-orang Selasa Wage itu dia kalau berada atau dia menjalankan amanah atau tugas atau pekerjaan dari orang, dia akan melakukan dengan sangat sempurna. Loyal mungkin, Mbah, bisa dibilang. Bisa jadi, tapi bukan berarti dia itu, loyal itu kan meliputi segala hal. Pengabdiannya, loyalitasnya luar biasa. Tapi dia itu lebih cenderung orientasinya berada pada tataran orang-orang yang profesional. Dari hasil berarti. Dari hasil. Jadi dia melakukan sesuatu, misalnya dia diperintah untuk mengambil barang, ya dia
melakukan ya mengambil barang itu. Hal-hal lain yang tidak diperintahkan ya tidak dijalankan oleh dia, ya ngapain? Oh, kayak nek loyal kan biasanya apa meneh di atasnya loyal itu apa? Ngatok. Ngatok itu dikongkon juga barang ya terus karo juga sapu di omahe juragan diresi kan ngatok itu. Ini ngatok. Nek orang-orang Selasa Wage orang-orang profesional. Mantri Sinaroja itu adalah pekerja profesional. Saya menilainya justru lebih cenderung yang pekerja profesional. Dia menjalankan sesuai spek pekerjaan, sesuai apa nih sih juknisnya. Wis selesai. Selebihnya yang bukan tanggung jawab dia, bukan berada di ranah tanggung jawab dia tidak akan melakukan seperti itu. Tapi dia melakukannya sangat tepat, akurat, presisi. Nah, melindungi, mengayomi. Polisi. Pak polisi Indonesia itu kan melindungi, mengayomi. Pasti. Tuh, terus biasanya orang-orang Selasa Wage itu punya perjalanan kehidupan yang unik. Mungkin di usia muda dia itu orang-orang Selasa Wage itu karena kalau perhitungan secara neptu itu biasanya efek dari imbas dari Selasa Wage dengan neptu paling kecil itu lebih cenderung yang terimbas itu orang tuanya, di mana orang tua, ekonomi orang tuanya juga ikut seret. Makanya orang Jawa itu punya kepercayaan, nek duwe anak wetone kok gede, nanti ya rezekinya ngikuti gede. Ya kebetulan duwe anak kok Selasa Wage rezekinya cilik, mau nek kuwi nek Mbak Yuni atau kakangane sadurunge neptune ora gede ngono ya. Padha-padha cilik terus tambah cilik ya tambah mungkret. Itu juga yang menyebabkan si Selasa Wage itu di awal kehidupan dia itu isinya ya mong banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Ya karena terimbas neng ekonomi keluarga juga mengalami drop dan sebagainya. Ngono akhirnya sing mau nih sugih nek sing ngedrop kan ya terus agak penak. Rekoso lah intine. Wong Selasa Wage sebetulnya juga mirip-mirip karo weton apa ya Selasa Pon. Itu jadi dia sangat sudah familiar atau sangat akrab dengan yang namanya penderitaan, Kang Cuk. Itu. Tetapi yang membedakan di sini bahwa si Selasa Wage itu dari awal sampai akhir itu seakan-akan bisa selalu mempunyai kebijaksanaan, bisa mencerna, mengambil hikmah atas satu kejadian atau satu penderitaan yang dihadapi itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Mungkin ini juga yang identik bahwa Selasa Wage itu weton tuwa, weton cilik tapi tuwa. Jadi kebijaksanaan sangat kental sekali si Selasa Wage itu. Di Selasa Wage setiap saat tumbuh satu kesadaran baru, lapisan kesadaran baru dari setiap apa yang dia alami. Kejadian yang tidak mengenakan itu si Selasa Wage akan bisa menyaring, mengambil intisari hikmah dari setiap kejadian itu. Akhirnya kebijaksanaan karo penderitaan si Selasa Wage itu berjalan berbanding lurus. Jadi beriringan. Weton-weton yang lain belum tentu, kadang dia harus menunggu kebangkitan spiritual dulu. Ini yang mau saya tanyain. Justru yang weton ini berarti nggak harus menunggu spiritual awakening itu tadi ya, Mbak? Ya, khusus Selasa Wage tidak seperti itu. Walaupun ada satu puncak titik kulminasinya juga di kebangkitan spiritual juga. Tetapi orang-orang Selasa Wage itu punya keseimbangan kebijaksanaan di dalam moralitinya, di dalam kejiwaan seperti itu. Jadi setiap pelajaran dia mengambil hikmah, Makanya dikatakan weton tuwa itu weton bijaksana seperti itu karena dia itu bisa mencerna sesuatu yang kadang Selasa Wage itu lebih tua dari umurnya. Biasanya kan seperti itu. Cah nom tapi kadang nek dong wayahe kesambet ngono omongannya ya mentes. Kesambet. Seperti itu. Ketoke bocah, tapi omongannya mentes. Lah kan seperti itu biasanya. Sing dianggap tua kan seperti itu. Bukan masalah umur, bukan masalahnya, tapi pemahaman dia terhadap kehidupan itulah yang sehingga menyebabkan orang itu menyebut bahwa dia itu tipe orang-orang tua, kan seperti itu, Kang. Pikirannya dewasa. Terus pada perjalanannya tetap titik puncaknya adalah sebuah kebangkitan spiritual dari setiap manusia itu tadi. Si Selasa Wage sebelum mencapai satu titik balik kebangkitan spiritual itu tadi juga akan diluruhkan, juga akan dikuras habis-habisan. Baik hartanya, baik asmaranya, baik apapun tentang kehidupannya.
Tetapi hebatnya karena si Selasa Wage itu sudah diimbangi dengan kebijaksanaan yang dia peroleh di setiap perjalanannya. Proses kebangkitan spiritual itu koyok-koyok bukan hal yang mengagetkan bagi dia. Sudah terbiasa. Ya? Sudah terbiasa. Setiap momen dia sudah. Beda dengan weton-weton yang lain yang sudah kita bahas yang lainnya. Selasa Wage begitu dia menemui satu fase kebangkitan spiritual di mana dia mengalami keluruhan, mengalami kejatuhan, moro-moro ketibausan, dia akan menganggap ini biasa ya. Oh wingi doa-doa sekulino. Iya. Jarme, ndek-ndek jarme rong ilang iki sing anu neh. Wis terbiasa seperti itu langsung. Sehingga si Selasa Wage itu benar-benar umpamane sebuah biji ini ya biji-biji yang mentes tenan. Seperti itu. Jadi gini, yang mau saya sampaikan itu bahwa di mana si Selasa Wage itu dicap sebagai weton paling kecil, terus enek sing ngecap bahwa weton cilik rezeki cik dan sebagainya, ternyata saya melihat sisi lain bahwa keadilan Tuhan, presisi kehidupan dari semesta itu benar-benar ada kan. Wong wetone cilik, tapi di sisi lain kebijaksanaannya bagus. Moralitinya bagus, sehingga kesadaran juga bagus di situ. Dan ini nopo penderitaan tidak seperti orang lain menerima penderitaan. Dia iso happy fun nyantai-nyantai iso. Bahkan saat si Selasa Wage itu mendapatkan pengkhianatan, mendapatkan ditipu orang dan sebagainya, bahkan orang-orang dekat dia sendiri, dia dikelilingi orang-orang toksik dan sebagainya. Si Selasa Wage malah bukan berarti dia itu tidak merasakan itu, tidak paham itu, tapi dia ini gak gagas itu. Lah wongnya misalnya dilokne ngono, nek wong orang biasa dilokne kan langsung loro ati. Tapi Selasa Wage dilokne, wong dia sendiri gak merasa bahwa dia dilokne, jadi ngelewes ya, tenang. Akhirnya sing ngelokne ya kukur piye to tah iki. Seperti itu. Jadi Selasa Wage itu orang-orang yang lanyah. Wis lanyah karo penderitaan. Sehingga wis mau kebangkitan spiritual wujudnya keluruhan atau kebangkrutan yang seperti apa. Akhirnya bagi dia ya udah sesuatu yang tenang. Disambil rokokan selesai kan. Tahu. Sehingga outputnya si Selasa Wage itu biasanya kan saat dia itu bisa menerima setiap kejadian, bisa menerima setiap penderitaan yang dia hadapi itu dengan ikhlas, dengan tulus. Terus satu lagi kuncinya si Selasa Wage itu adalah mungkin PR yang lebih berat bagi weton yang lain, tapi bagi weton Selasa Wage adalah sesuatu yang biasa. Itu adalah si Selasa Wage itu pada fase di mana dia sudah melalui kebangkitan spiritual, dia adalah orang-orang yang sangat piawai untuk melepas yang namanya kemelekatan dengan duniawi. Dia berada di dalam sebuah penderitaan, dia mengalami sebuah penderitaan, tetapi dia tidak berada di dalam penderitaan itu. Dia mencari kekayaan, mencari materi, tetapi dia tidak berada di dalam kendali materi itu. Hebat kan? Selasa Wage itu hebat. Jadi bagi Anda Selasa Wage yang sampai hari ini mungkin belum menemukan satu titik terang, satu titik temu atas diri Anda masih meraba-raba, masih melakukan proses perjalanan pencarian tentang diri Anda. Saya kasih bocoran bahwa Anda itu sangat luar biasa. Kalau Selasa Wage itu ingin segera bisa bangkit, mendapatkan kehidupan yang bagus, syaratnya satu. Kalau penderitaan Anda sudah lanyah, penderitaan wis kulino, wis segojangan, wis jadi teman akrab. Tetapi tugas yang lebih berat dari sebuah penderitaan itu adalah bagaimana cara Anda bisa melepaskan kemelekatan dengan duniawi. Mergo nek menilik karakter weton si Selasa Wage itu wonge iki ya cugetan. Terus kaku itu sebetulnya lahir dari ego yang luar biasa dari si Selasa Wage. Di mana Anda bisa meredam atau melepaskan ego itu, Anda bisa melepaskan kemelekatan. Selama ini mungkin Anda terlalu terobsesi dengan duniawi mungkin. Saat Anda justru bisa melepaskan itu, saat itulah fase kehidupan Anda yang baru, atau ibaratnya kesuksesan Anda akan lebih cepat tercapai di situ. Jadi kalau orang lain itu fase spiritual awakening-nya pasti penderitaan seperti itu, dia kaget dengan penderitaan seperti itu. Dan Selasa Wage wis lanyah, wis akrab, bahkan dia menjadi teman setiap hari penderitaan itu. Tapi tugas si Selasa Wage
yang paling utama adalah justru melepaskan kemelekatan-kemelekatan. Jadi nek Selasa Wage itu terlalu terobsesi pada materi duniawi, saya kira kehidupan Selasa Wage itu tidak akan pernah selesai pada penderitaan itu. Akan selalu kedelarung-delarung. Jadi kaya-kaya ngono ya iso nglumpukne dunya, tapi tidak ada berkah di dalamnya. Harta yang dikumpulkan sampai segunung itu kaya-kaya gak iso dinikmati. Ya kur ketemu dilewati dunia gede ngono tok. Karena kadang rezeki karo harta itu kan berbeda. Harta yang kita miliki bisa jadi bukan punya kita. Bisa jadi punya bengkel mobil, punya dokter. Kan seperti itu. Nah, tapi kan itu hitungannya kur lewat. Tapi namanya rezeki ada sesuatu yang melekat justru sesuatu yang melekat pada diri kita tanpa kita minta, sehingga efeknya memberikan kebahagiaan pada kita. Selasa Wage, belajarlah untuk melepas kemelekatan. Hidup Anda selesai dan sukses. Saya kira cukup Kang Ucup. Demikian sedulur yang punya weton Selasa Wage, penjabarannya dari Mbah Jat, saya kira sudah cukup gamblang. Kita akhiri dulu ya Mbak. Ya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.